Dia diam bukan karena sudah melupakanmu, tapi karena pikirannya terlalu penuh dan hatinya terlalu berisik untuk berkata apa-apa. Hello semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, nggak nyangka banget. Ternyata ini alasan dia silent sama kamu belakangan ini. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Belakangan ini, sikap diamnya yang terasa begitu menyakitkan dan membingungkan, seolah-olah membangun sebuah dinding besar yang tiba-tiba muncul di antara kalian, memisahkan kalian secara emosional dan spiritual. Padahal sebelumnya mungkin masih ada koneksi yang terasa kuat, harapan yang sedikit tersisa, dan keinginan untuk memahami satu sama lain secara lebih dalam. Namun, jika kita melihat lebih dalam melalui kartu-kartu ini, kita akan menyadari bahwa diamnya itu bukan semata-mata karena dia tidak peduli, atau karena hatinya sudah tertutup sepenuhnya, melainkan karena ada banyak lapisan emosi, ketakutan, dan pergulatan batin yang sedang dia hadapi sendirian. Tanpa ada yang benar-benar tahu apa yang sedang ia rasakan dan pikirkan di balik semua keheningan ini. Kartu The Fool yang muncul dalam posisi terbalik membuka pembacaan ini dengan sangat kuat dan memberi gambaran tentang kondisi mental dan emosionalnya saat ini. Kartu ini menunjukkan bahwa dia sedang berada dalam keadaan yang sangat takut untuk melangkah, bahkan mungkin pernah memiliki niat untuk mengambil risiko, untuk datang menghampirimu, atau berbicara jujur tentang isi hatinya. Tetapi saat ini, seolah semua keberanian itu runtuh dan menghilang begitu saja. Ada ketakutan mendalam yang menggerogoti hatinya, bahwa jika dia bergerak, jika dia mencoba mengungkapkan perasaannya, dia bisa kehilangan kendali, bisa gagal, dan bahkan bisa memperburuk keadaan yang sudah rumit ini. Maka, yang dia lakukan saat ini hanyalah bersembunyi, menarik diri, dan membiarkan keheningan menjadi jawaban yang sesungguhnya. Padahal, di dalam hatinya, masih ada benih perasaan yang sangat tulus dan lembut terhadapmu, yang mungkin terkadang muncul dalam bentuk keinginan untuk mengirim pesan kecil, menampilkan sedikit perhatian, atau sekadar memberi isyarat bahwa dia masih memikirkanmu. Page of Cups menunjukkan bahwa sisi dirinya yang masih memiliki harapan dan rasa sayang terhadapmu itu sebenarnya tetap ada. Meskipun perasaan itu tidak dibarengi dengan keberanian yang cukup untuk mengungkapkannya secara langsung dan jujur. Ia seperti anak kecil yang belum tahu bagaimana cara mengungkapkan isi hati dengan matang dan penuh keberanian, sehingga seringkali perasaan lembut itu tersimpan dalam hati dan tidak pernah benar-benar keluar sebagai kata-kata yang tegas. Lalu hadir Three of Pentacles, yang menunjukkan bahwa mungkin dia saat ini sedang mendengarkan terlalu banyak suara dari luar, entah itu saran dari teman, keluarga, atau orang-orang di sekitarnya yang memengaruhi cara pandangnya terhadap hubungan ini. Bisa jadi, fokusnya sedang teralihkan oleh urusan pekerjaan, tanggung jawab besar, atau proyek-proyek yang menuntut perhatian dan energi dari dirinya. Alih-alih menghadapi masalah hati dan emosinya sendiri secara langsung, dia malah larut dalam kerjasama dan aktivitas eksternal, mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan yang sebenarnya mengganggu dan membingungkan ini. Namun di balik semua itu, The World muncul sebagai pertanda bahwa sebenarnya dia sedang berada dalam fase penting dalam kehidupannya. Sebuah titik di mana satu siklus besar telah selesai, baik itu siklus hubungan, pengalaman masa lalu, atau fase pencarian jati diri. Dan ketika seseorang berada di ambang penyelesaian seperti ini, seringkali mereka merasa perlu diam, merenung, dan mengambil jeda untuk menata kembali hidup dan perasaannya. Diam ini bukan berarti dia tidak peduli, melainkan sebuah proses kontemplatif yang mendalam, di mana dia tengah bertanya-tanya, apakah ini sudah benar-benar berakhir, atau ini adalah awal dari sesuatu yang baru dan lebih baik. Kemudian, muncul The Hanged Man yang memperjelas bahwa sikap diamnya bukanlah bentuk pengabaian atau ketidakpedulian, melainkan lebih sebagai usaha untuk melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Dia menggantungkan dirinya sendiri dalam waktu, tidak bergerak, tidak membuat keputusan besar, tetapi justru melakukan introspeksi dan pencarian makna yang lebih dalam. Diam ini adalah fase kontemplatif yang penuh makna,
di mana dia berusaha menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini menggelayuti pikirannya. Apakah aku harus melanjutkan? Apakah aku harus kembali? Atau aku harus melepaskan dan membiarkan semuanya berlalu dengan sendirinya? Dalam keheningan ini, dia mencoba menyadari hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat dan memperjelas niat serta perasaannya yang sebenarnya. Di saat yang sama, ada The Empress yang muncul sebagai gambaran bahwa kamu, atau mungkin aku, muncul dalam energinya sebagai sosok yang penuh kehangatan, perhatian, dan kekuatan feminin yang memberikan rasa nyaman dan stabilitas. Dia melihatmu sebagai seseorang yang sangat matang, penuh kasih sayang, dan mampu memberi kenyamanan serta keamanan secara natural. Tapi justru karena itu, dia merasa kecil dan tidak berarti di hadapanmu. Seolah-olah kamu sudah begitu utuh dan sempurna, sementara dia sendiri masih dalam proses penyembuhan dan pencarian jati diri. Ada rasa kecil di hati dan ketidakpastian tentang apakah dia layak dan cukup kuat untuk menyatu kembali denganmu. Kemudian muncul Ace of Pentacles yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada peluang baru yang terbuka di depan mata. Kesempatan untuk memulai kembali, membangun fondasi yang lebih kokoh, dan menciptakan hubungan yang lebih stabil dan penuh harapan. Tapi masalahnya, peluang itu hanya akan menjadi nyata jika dia mampu mengatasi keraguannya, berani melangkah, dan menanam benih kepercayaan serta keberanian untuk memulai dari awal. Saat ini, dia masih terlalu ragu dan takut untuk menggapai kesempatan itu, sehingga peluang yang ada hanya tersimpan dalam bentuk harapan yang belum pasti. Sementara itu, Five of Cups memperlihatkan bagaimana dia terlalu terpaku pada rasa penyesalan dan kehilangan masa lalu. Dia terus memikirkan apa yang sudah hilang, apa yang tidak bisa kembali, dan merasa bersalah atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Rasa kecewa dan luka lama menguasai pikirannya hingga dia tidak mampu melihat bahwa di balik bayangan luka itu masih tersisa harapan dan peluang. Dua piala yang tetap berdiri tegak dan menunjukkan bahwa tidak semuanya hilang, dan hubungan ini tetap memiliki potensi untuk dipulihkan jika dia mau membuka hati dan menyadari bahwa tidak semua yang hilang harus dilupakan. The Magician muncul sebagai pengingat bahwa dia sebenarnya memiliki kekuatan besar dalam dirinya, sumber daya dan kemampuan untuk mengubah keadaan. Dia bukan orang yang lemah atau tanpa harapan, melainkan seseorang yang mampu menciptakan perubahan besar jika dia mau memanfaatkan kekuatannya sendiri. Tetapi, seperti orang yang memegang alat lengkap di tangan tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, dia terjebak dalam keraguan dan ketidakpastian, menutup diri dari kekuatannya sendiri, dan diam ini menjadi bentuk penyangkalan terhadap kemampuan dan potensi dirinya untuk memperbaiki semuanya. Selanjutnya, Page of Pentacles menunjukkan bahwa dia sedang belajar, berusaha memperbaiki diri, dan ingin melakukan perubahan positif. Tetapi proses ini masih berjalan lambat dan penuh tantangan. Dia merasa perlu menata ulang hidupnya, memperbaiki luka-luka lama, dan membangun fondasi yang lebih kokoh sebelum bisa menawarkan apapun yang nyata dan penuh komitmen. Ada keinginan dalam dirinya untuk menampilkan sesuatu yang nyata, tapi dia belum merasa cukup siap secara emosional maupun spiritual. Eight of Pentacles kemudian memperlihatkan bahwa saat ini dia sedang sangat fokus pada kerja keras dan pembangunan jati diri, mengalihkan perhatian dari kekacauan emosional yang melanda. Dia berusaha mencurahkan energi dan waktunya untuk memperbaiki diri sendiri, memperkuat mental dan spiritualnya, agar bisa bangkit dari keadaan sulit ini dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Namun, yang paling menyakitkan dan menguras tenaga adalah Nine of Swords, yang menunjukkan bahwa dia sedang dihantui oleh kecemasan, penyesalan, dan ketakutan yang sangat mendalam. Malam-malam tanpa tidur, pikiran yang terus berputar, dan rasa tidak mampu melepaskan beban emosi dan kekhawatiran itu membuatnya merasa sangat terjebak dan kehilangan harapan. Diamnya yang sunyi ini adalah bentuk keputusasaan yang diam-diam menghantuinya, dan dia merasa tidak tahu harus berkata apa, sehingga memilih untuk mengunci mulut dan membiarkan semuanya berlalu dalam keheningan. Kesimpulannya,
Jika kamu bertanya-tanya mengapa dia begitu diam dan tidak menghubungimu, jawabannya bukan karena dia tidak peduli atau karena hatinya telah tertutup sepenuhnya, melainkan karena dia sedang menjalani proses pencarian makna, menghadapi ketakutan terdalamnya, dan berusaha memahami apa yang sebenarnya dia rasakan dan perlukan. Diam ini adalah bagian dari perjalanan batinnya menuju penyembuhan dan pemahaman diri, yang mungkin akan membutuhkan waktu dan kesabaran dari kamu juga. Karena pada akhirnya, dia diam bukan berarti dia tidak mencintai atau tidak peduli, melainkan karena dia masih belajar untuk melewati pergulatan emosional yang rumit dan berlarut-larut ini. Dan mungkin suatu saat nanti, dia akan menemukan keberanian untuk membuka suara dan mengungkapkan semuanya dengan jujur dan penuh keberanian. Apakah dia akan kembali? Kartu The Fool dalam posisi terbalik membuka semua gambaran ini dengan sangat jelas dan tegas, menunjukkan bahwa di balik keinginan untuk melangkah maju dan memperbaiki segalanya, sebenarnya ada ketakutan yang sangat mendalam yang menghalangi dirinya untuk benar-benar melompat ke dalam perubahan. Ia berada di tepi jurang keputusan, berdiri di ambang sebuah langkah besar yang bisa mengubah segalanya. Namun justru merasa terhenti oleh ketakutan sendiri, oleh kekhawatiran akan kehilangan kendali. Takut langkahnya malah memperburuk keadaan, dan yang paling utama, takut akan luka yang mungkin ia timbulkan terhadapmu, baik secara fisik maupun emosional. Ia khawatir jika dia berbuat sesuatu yang salah, itu malah akan memperburuk hubungan, atau bahkan membuatmu kecewa dan menjauh lebih jauh. Jadi, alih-alih mengambil risiko dan melangkah, dia memilih untuk menunggu, diam dan menahan diri di tempatnya. Karena baginya, diam adalah bentuk perlindungan dari ketakutan terbesar itu. Melanjutkan ke kartu The Hanged Man, kita menyadari bahwa diamnya ini bukan tanpa makna. Ia sebenarnya sedang menggantungkan dirinya dalam waktu, menunda segala keputusan dan tindakan, dan dalam proses itu, dia sedang merenung, mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya. Ini adalah fase di mana seseorang tidak tahu harus kemana, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah berhenti sejenak, menahan nafas dan mendengarkan suara hati serta pikirannya sendiri. Dalam diamnya yang penuh makna ini, dia tengah memikirkanmu, tapi juga meragukan dirinya sendiri. Apakah dia pantas dan mampu kembali? Dan jika iya, apa yang sebenarnya bisa dia bawa kembali dari masa lalu yang penuh luka dan harapan yang terbuang? Dia sedang mencoba menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar itu, sekaligus menyusun rencana untuk masa depannya sendiri. Kemudian, muncul Five of Cups dan Nine of Swords. Dua kartu yang benar-benar menggambarkan bahwa di balik diamnya yang tampak tenang dan penuh penundaan itu, tersimpan luka yang sangat dalam, penyesalan yang membekas, serta bayang-bayang rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia mungkin merasa telah membuatmu kecewa, atau bahkan pernah memilih jalan yang menjauh dari kamu karena ketakutan dan keraguannya sendiri. Malam-malamnya pun sering dihantui oleh pemikiran tentang bagaimana jika busi yang tak pernah bisa dia jawab, dan dalam tidurnya yang gelisah, kamu tetap hadir sebagai bayangan dalam pikirannya, berbisik lembut di relung hatinya yang terluka. Dalam kekacauan emosional itu, dia merasa terjebak dalam bayang-bayang luka dan penyesalan. Dan meskipun di satu sisi dia merindukanmu, di sisi lain rasa bersalah dan rasa gagal membuatnya merasa semakin kecil dan tak berdaya. Namun di tengah kabut perasaan yang rumit dan penuh luka itu, Page of Cups muncul seperti sebuah cahaya kecil yang lembut dan penuh harapan. Ia menyiratkan bahwa di dalam diamnya ada rasa dan kerinduan yang malu-malu, ada keinginan yang tulus untuk menyapamu, bahkan hanya dengan pesan kecil, atau sekadar menunjukkan perhatian lewat gestur sederhana. Ada harapan dalam dirinya, meskipun tersembunyi di balik egonya yang keras dan rasa takut yang menguasai. Ia belum tahu pasti bagaimana menunjukkan perasaan itu lagi, karena mungkin rasa rendah diri, ketakutan akan penolakan, atau rasa tidak cukup berharga membuatnya menahan diri. Tapi satu hal yang pasti, rasa itu belum mati dan keinginan untuk mendekat tetap ada, meskipun tertahan oleh keraguan dan ketakutan yang sangat besar. Lalu, muncul Ace of Pentacles, sebuah simbol peluang dan awal yang penuh potensi.
Semesta secara diam-diam sedang membuka sebuah pintu kesempatan baru untuknya. Sebuah peluang untuk memulai lagi dari nol, membangun fondasi yang lebih kokoh, dan menciptakan hubungan yang lebih matang dan stabil. Ini adalah sebuah tanda bahwa masih ada kemungkinan masa depan yang cerah, selama dia mampu berani melangkah dan menyembuhkan luka-lukanya sendiri terlebih dulu. Tapi, benih keberanian dan peluang ini tidak akan berkembang dan berbuah jika dia tidak melakukan tindakan nyata, jika dia masih terjebak dalam keraguannya dan belum mampu memutuskan untuk melangkah. Saat ini, dia masih dalam proses memilih antara menanam benih harapan dan keberanian, atau menyerah dan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Namun di balik semua ketidakpastian dan keraguannya itu, ada satu energi yang sangat kuat dan membangun, yaitu The Empress. Dalam diamnya, dia melihatmu sebagai sosok yang penuh cahaya, kehangatan, dan cinta yang tulus. Kamu baginya adalah gambaran kelembutan dan kedewasaan yang mampu memberi kenyamanan dan stabilitas, sesuatu yang sangat dia rindukan dan butuhkan saat ini. Dia memandangmu sebagai sosok yang penuh kasih dan penuh kekuatan feminin, yang mampu menenangkan dan memeluk luka-lukanya, tetapi sekaligus membuatnya merasa kecil dan tidak cukup utuh untuk menyambut cintamu secara penuh. Ia merasa bahwa kamu terlalu sempurna, dan ia belum siap secara emosional untuk menyambut kembali perasaan yang tulus itu, sehingga merasa kecil dan tidak layak. Meski begitu, The Magician hadir sebagai simbol kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Ia adalah sosok yang sebenarnya mampu mengubah keadaan, memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menciptakan peluang baru, jika saja ia mau dan berani mengaktifkan kekuatannya sendiri. Ada potensi besar dalam dirinya untuk memulai kembali dan membangun realitas yang lebih baik bersamamu. Tapi, masalah utama bukan pada apakah dia mampu, melainkan pada apakah dia siap. Dan saat ini, jawabannya masih belum, karena dia masih dalam proses menyembuhkan luka, memperbaiki diri, dan menata ulang keyakinan serta keberaniannya. Selanjutnya, Page of Pentacles dan Eight of Pentacles menunjukkan bahwa dia sedang belajar dan bekerja keras untuk memperbaiki dirinya sendiri, baik secara spiritual maupun praktis. Ia berusaha membangun fondasi yang kokoh, mengasah kemampuannya, dan memperbaiki kesalahan masa lalu agar bisa kembali dan memberi sesuatu yang nyata dan penuh komitmen di masa depan. Dia tidak terburu-buru, tapi dia tidak melupakan niat dan harapannya untuk suatu saat bisa berkata, "Sekarang aku sudah siap." Saat ini dia sedang menata langkahnya, memperbaiki bagian-bagian yang rusak, dan bersiap untuk menyambut kemungkinan baru. Namun yang paling menyayat hati dan menunjukkan betapa berat perjuangannya adalah Nine of Swords, yang menggambarkan kecemasan, ketakutan, dan penyesalan yang terus menghantuinya di malam hari. Dia merasa terjebak dalam pikiran-pikiran gelap, merasa tidak mampu tidur, dan terus dihantui oleh kekhawatiran bahwa semuanya akan berakhir sia-sia. Dalam keheningan dan diamnya, dia merasakan beban yang sangat berat. Rasa takut kehilanganmu sepenuhnya, rasa gagal yang tak pernah hilang, dan kekhawatiran bahwa semua usaha yang dia lakukan akan sia-sia. Semua rasa ini menyatu dalam keheningan yang penuh penderitaan, dan di saat yang bersamaan dia merasa tak tahu harus berkata apa, karena kata-kata yang mampu mengungkapkan perasaannya pun terasa terlalu sulit dan jauh dari kenyataan. Jadi, jika kamu bertanya mengapa dia begitu diam dan tampaknya tidak peduli, jawabannya bukan karena dia tidak mencintai atau tidak peduli, melainkan karena dia sedang menjalani sebuah perjalanan batin yang sangat berat dan rumit. Diam ini adalah bentuk pencarian makna, proses penyembuhan, dan usaha untuk menghadapi ketakutan terdalamnya sendiri. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membuka suara, mengungkapkan perasaannya yang sejati, dan menunjukkan bahwa dia telah melalui perjalanan panjang menuju kedewasaan dan keberanian. Karena pada akhirnya, diam ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah fase yang harus dilalui sebelum dia mampu kembali dan menyapa dengan hati yang tulus dan penuh keberanian. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like,
meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.